Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Daniel pasal yang ketiga. Judul renungan kita pada hari ini adalah iman yang kokoh. Apa yang akan kita lakukan jika iman kepada Kristus membawa kita pada resiko kehilangan jabatan, pekerjaan juga nyawa? Akankah kita berharap hanya kepadanya, bahkan tetap setia kepada Tuhan sekalipun dia tidak menolong? Atau kita memilih meninggalkan Tuhan demi menyelamatkan diri dari tanggungan itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi hukuman yang dipenuhi kemarahan dari Raja Nebukadnezar. Hal itu terjadi karena mereka tidak mau tunduk pada titah Nebukadnezar yang mewajibkan mereka menyembah patung. Menolak titah raja, maka dapur api sudah menanti. Namun demikian ancaman-ancaman berat yang beresiko menghilangkan nyawa itu tidak mampu menakuti mereka, pun memperlunak pendirian mereka. Dengan penuh keberanian, ketika pemuda itu memberikan kesaksian tentang kesetiaan mereka pada satu-satunya Allah yang benar. Iman dan pengharapan Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya terpaut kepada Allah. Mereka tetap menjadikan Allah sebagai perlindungan dan kekuatan yang tak tergantikan. Mereka lebih takut pada murka Allah daripada kemarahan manusia. Seandainya Allah tidak menolong pun mereka tetap memilih taat kepadanya. Bagi mereka tidak ada alasan untuk meninggalkan Allah, sekalipun nyawa taruhannya, dan nyatanya Allah tidak pernah membiarkan umatnya yang setia. Ya, zaman ini penuh dengan bahaya. Tak jarang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit yang memaksa kita menyerah dalam iman. Bagaimana jawaban kita atas tantangan yang demikian? Adakah komitmen untuk menyembah Allah yang hidup? Tantangan yang sukar adalah kesempatan untuk memberikan kesaksian kesetiaan iman. Oke. Renungan hari ini adalah memilih antara tuntutan petinggi yang membuat pelaksananya melanggar kepercayaannya, atau tetap berpegang pada teguh kepada kepercayaan dengan resiko kehilangan jabatan. Gitu ya. Memang sulit ya, kondisi seperti ini itu ya. Nah, karena ayatnya ini sangat panjang sekali ya. Jadi ayat 1 sampai 30 ayat, maka saya akan membaca sambil nanti menimpali daripada teks-teks Alkitabnya gitu aja ya. Oke, ayat 1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu sekitar ya 30 meteran lah ya. Lebarnya 6 hasta. 6 hasta berarti 3 meter, yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi Nebukadnezar ini Raja Babel. Raja Babel itu adalah raja yang menyerang daripada Israel Selatan, dan sebagian daripada penduduk Israel Selatan itu ada yang dibawa ke wilayah Babel. Nah, penduduk yang dibawa ini adalah Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Oke. Lalu Raja Nebukadnezar nyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, pokoknya para petinggi-petingginya ya, para penasihat negara, para bendara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Wah, ini kelihatannya kalau kayak gini ya, berarti negara ini maju sekali ya. Karena ada yang menata, ada yang bendahara bagian keuangan, ada yang bagian legal. Kemudian para hakim ini mungkin pemimpin ya. Para ahli hukum ini yang legal. Kepala daerah, pemerintah-pemerintah gitu. Karena jajahannya itu sangat luas, sehingga kalau misalkan tidak dibentuk struktur organisasi seperti ini, pasti tidak mungkin bisa jalan. Jadi kita lihat bahwa memang negara Babel di Mesopotamia adalah negara yang maju. Kalau tidak maju, maka tidak mungkin punya struktur organisasi seperti ini. Untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, penguasa, bupati, penasihat negara, bendara, hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah, disebut ulang semua ya. Untuk menghadiri pentabisan patung itu yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi ngundang, sing 3 kumpul. Ya, 4. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala suku, dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Jadi sifat daripada perintahnya Nebukadnezar ini menyeluruh, bukan hanya berlaku pada orang Babel saja. Gitu ya. Jadi ini tidak berlaku sama orang Babel saja, tetapi pada setiap orang jajahannya juga. Kalau modelnya seperti ini kayak gini. Karena dikatakan di sini dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Terus, demi kamu mendengar, maksudnya kalau kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab,
gambus serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Wah, ini paduan suara nih ya. Marching band ini, marching band. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ini yang dipermasalahkan. Nah, kenapa kok dipermasalahkan? Karena begini ya, di dalam jajahan itu ada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sebagaimana yang kita belajar beberapa hari lalu adalah ada Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Jadi hanya Yahweh saja yang pantas disembah. Masalahnya di sini disuruh nyembah patung. Yang tingginya memang gila sih ya, 30 meteran ini, 60 hasta 30 meter. Kurang lebih gitu. Ini luar biasa gila nih. Maka menjadi masalah bagi orang Yahudi. Kalau bagi penganut politeisme mungkin tidak masalah ya. Karena mungkin ini dianggap sebagai another god. Jadi dewa yang lain. Tapi itu bermasalah bagi orang Yahudi. Nah, hukumannya ini yang ngeri. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Maksudnya ini hukum negara kayak gini nih. Nah, kalau hukum negara kayak gini, sebagai warga negara gimana? Nah, ini ya. Kalau hukum negara seperti ini ya, selama hukum negara itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka harus ditaati. Jangan sampai tidak mentaati. Tetapi kalau ada yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita berhak untuk tidak menaati. Nah, ini berlaku bagi orang yang Sadrak Mesak Abednego dalam konteks di Babel. Sebab itu, demi segala bangsa yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai bunyi-bunyian, maka sujudlah orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Nebukadnezar itu. Pada waktu itu ditampillah beberapa orang Kasdim. Orang Kasdim dia orang-orang Irak gitu ya. Menuduh orang Yahudi. Nah, ini ayat 8 masalah mulai muncul. Berkatalah mereka pada Raja Nebukadnezar. Ini aliran bisik-bisik. Bos, Raja, nah, kekalah hidup tuanku. Nah, nyapanya gitu dulu ya. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Yani apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, kalau kita baca di Daniel pasal yang ke-1, ini seharusnya namanya Hanaya, Misael, Asaria. Itu ya. Itu nama Ibraninya. Kemudian namanya mereka itu diganti menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ya diganti namanya ya. Karena mungkin supaya melupakan identitas Ibraninya. Tujuannya mungkin seperti itu. Nah, orang-orang Kasdim ini ngomong, orang-orang itu, 3 orang ini, tidak mengindahkan titah Tuanku. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok Sadrak, Mesak, Abednego dapat memiliki wilayah pemerintahan atas wilayah Babel? Karena di Daniel pasal 1 memang mereka, ya gampangannya hasil uji HRD-nya itu lolos. Gitu ya. Tesnya itu lolos. Ininya seperti itu. Dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Langsung. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dengan marahnya, ngamuk wis. Dan geramnya membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap, setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka. Mereka itu maksudnya Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Nah, saudara ini repot ya. Dijawab iya, langsung dipenggal. Bukan dipenggal, dimasukkan dapur api. Tapi lah dijawab tidak, kan berbohong. Ya. Nah, ayat 15 kita lihat ya. Sekarang, jika kamu bersedia, ini rasanya Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada Sadrak, Mesak, Abednego ya. Demi kamu
mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah nyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ini alasannya Nebukadnezar. Dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jadi Nebukadnezar ini sombongnya setengah mati ya. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu penguasa atas segala-galanya. Belum tahu dia yang dilawan itu siapa. Yang dilawan itu bukan Sadrak, Mesak, Abednego. Yang dilawan itu adalah Yehova. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego jawab ya, jujur ya. Tidak ada gunanya kami memberikan jawab pada Tuanku dalam hal ini. Waduh, ini kalau dinilai kurang ajar sekali ya, jawaban kayak gini ya. Tapi setidaknya ini jawaban jujur. Nah, ini pengakuan imannya mereka seperti ini ya. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, maksudnya tidak dilepaskan dari perapian, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, ini luar biasa. Jadi, kepercayaan Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Titik poin renungan kita pada hari ini seperti ini. Pertanyaannya, apakah kepercayaan kita itu tergantung dari situasi di luar kita? Maksudnya gini, kalau misalnya situasi aman-aman, damai sejahtera, oh ya haleluya, puji Tuhan ya. Tapi kalau situasi sedang genting, bukan tidak memungkinkan ya, sangat berbahaya untuk berkata-kata tentang Yesus dan lain sebagainya. Apakah kita menjadi coward, menjadi pengecut? Sadrak, Mesak, Abednego ngomong, kalau Tuhan bisa melepaskan, dia akan lepaskan. Tapi kalau tidak, sekalipun dia tidak melepaskan daripada barbeque besar yang dibuat oleh orang Kasdim ini, maka Sadrak, Mesak, Abednego tetap teguh berpegang pada Tuhan Allah. Ini luar biasa. Jadi ini contoh orang-orang yang berserah, beriman, dan berserah. Bahwa kepercayaannya tidak tergantung pada situasi di luar. Luar biasa. Maka, tadi kan Nebukadnezar sudah marah ya. Sekarang geram tambah ngamuk. Ngomong, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas. Wedan, ini perapiannya ada inverternya. Gitu ya. Jadi, jadi ada standarnya. Jadi kayak kompor itu ada medium, low, sampai high gitu ya. Ini very high. 7 kali lipat. Panas toh itu ya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk ngikat Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa kok butuh orang yang sangat kuat? Sebenarnya Sadrak, Mesak, Abednego ini kan nggak ngelawan ya. Nah, tujuannya ada orang kuat supaya apa? Dipastikan benar-benar ikatan ini sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian mereka. Dan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati. Bakar mati sopo, rek? Orang-orang yang angkat Sadrak, Mesak, Abednego ya orang-orang kuat tadi. Mungkin bingung ya. Orang-orang kuat itu kena bakar. Sadrak, Mesak, Abednego nih, kita lihat apa yang terjadi. Ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, SMA ya, Sadrak, Mesak, Abednego, SMA nih, jatuh ke perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24. Terkejutlah Raja Nebukadnezar itu lalu bangun dengan segera berkata ia pada menterinya, bukankah 3 orang telah kita campakkan yang terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar Raja, benar 3 orang. Katanya, tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, ini luar biasa sekali ya. Apa mungkin hanya Nebukadnezar yang bisa lihat orang keempat? Mungkin saja. Sehingga Nebukadnezar tahu berarti ada pertolongan ilahi yang menyertai daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, mereka ingat ya, mereka itu dalam kondisi terikat ketika nyemplung ke
dapur perapian ini. Tapi ayat 25 ngomong mereka dapat berjalan-jalan. Jadi artinya ini, api itu bisa menghanguskan tali, tetapi tidak bisa menghanguskan tubuhnya SMA, Sadrak Mesak Abednego. Luar biasa ya. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, mendekati tok, nah mungkin masuk gitu ya. Nanti 7 kali dipanasno, nanti Nebukadnezar gosong nanti. Jadi barbeque sekali lah, repot. Berkatalah ya, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, come out and come here, dan datang kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. 7 kali dipanasno, gak apa-apa itu. Dan para wakil raja, penguasa, bupati, menteri datang kumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Rambut di kepala tidak hangus. Jubah mereka tak berubah apa-apa dan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Seolah-olah mereka itu tidak masuk dapur api, tapi masuk dapur biasa. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya dan telah menaruh percaya padanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Mulai sini Nebukadnezar mulai menghargai kuasa dari Allah Israel. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang ini dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dimutilasi ya. Rumahnya akan dirobohkan jadi timbunan puing, diratakan dengan tanah, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan dengan cara yang demikian. Wow, luar biasa. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Tadi sudah punya kedudukan, sekarang diangkat lagi jadi lebih tinggi. Saudara, kalau kita lihat, yang jadi saya sorotannya itu adalah, kenapa pada waktu Raja Nebukadnezar sudah mengetahui bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego ini berkuasa dan luar biasa. Dia tidak convert, dia tidak berubah, tidak pindah agama, menghancurkan patungnya, dan menyembah pada Yehova. Itu yang sangat disayangkan. Jadi artinya, kalau sudah ada keberadaan daripada Allah Israel ini dibuktikan dengan kuasanya yang luar biasa, seharusnya patung yang didirikan tadi yang tingginya 30 meter, lebarnya 3 meter tadi itu tidak ada gunanya. Tapi sayangnya tidak diceritakan Nebukadnezar selanjutnya adalah bertobat. Malah dia dibuat karena kesombongannya, dibuat Tuhan jadi gila. Jadi seperti itu. Kemudian hal yang berikutnya adalah Raja memberikan kedudukan tinggi pada Sadrak, Mesak, Abednego tadi. Ini akibat daripada orang yang bertahan terhadap imannya. Justru orang yang bertahan terhadap imannya bukan semakin hancur atau dikeluarkan, tetapi semakin tinggi kedudukannya di wilayah Babel. Jadi ini pesan-pesan yang intinya gini ya, Tuhan bisa membuat kebaikan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin kita berpikir ketika kita state my faith atau menyatakan iman kita di hadapan semua orang yang terutama orang yang belum percaya, maka kedudukan kita, posisi kita, jabatan kita mungkin bisa terancam. Maybe it's true, maybe. Tetapi tidak selamanya demikian. Tidak selamanya terancam. Bahkan mungkin ini seperti ini bisa naik. Karena menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Oke, renungan firman Tuhan pada hari ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.